بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada malam hari ini insyaallah kita akan manfaatkan waktu yang ada untuk tanya jawab. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah athar dari ucapan seorang imam besar, yaitu Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Fudail ibn Iyad salah satu guru dari Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah menyatakan, wa idza ra'aitu rajulan min ahli sunnah faka'anni ra'aitu rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku melihat seorang dari kalangan ahli sunnah, seolah-olah aku melihat seorang dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan tentang makna kalimat ini. Hal itu disebabkan bahwa seorang ahli sunnah itu selalu berupaya dalam tindak tanduknya, dalam akidahnya, manhajnya, kehidupannya, muamalahnya, untuk meniru jejak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang ahli sunnah itu selalu mengkaji dan mempelajari athar hadis yang mengkhabarkan kepada dirinya tentang bagaimana dahulu sahabat, akhlaknya, budi pekertinya, akidahnya, manhajnya, sistem muamalahnya, sampai-sampai seorang Imam Fudail ibn Iyad mengucapkan pernyataannya itu tadi. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli sunnah yang selalu meniti jejak generasi terbaik dari umat ini, untuk kemudian Allah bersamakan kita dengan mereka di akhirat nanti. Untuk selanjutnya kita akan gunakan kesempatan ini untuk diskusi dan tanya jawab. Maka saya berikan kesempatan kepada seluruh hadirin. Tafadhaluna. Tafadhal. Ini menyangkut sholat Jum'ah. Apabila khatib sudah naik mimbar, kemudian dia membacakan sesuatu yang di sana juga mengandung nama, disebutkan nama Rasulullah SAW. Apakah jamaah juga boleh mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Atau ketika para sahabat disebutkan juga nama-namanya, apakah juga boleh mengucapkan radhiyallahu anhum? Karena ada sebuah hadis, apabila kamu mengucapkan itu aja sudah tidak mendapatkan Jumatnya. Nah, yang berkaitan dengan itu juga, bagaimana akhlak seorang yang sudah datang ke Jumat, sejak datang
sampai Jumatan berakhir. Nah, seorang yang menghadiri majlis taklim atau terkhusus dalam hal ini pembahasannya adalah khutbatul Jum'ah, tentunya di situ terdapat berbagai adab yang harus dia lalui, harus dia jalani terkait dengan sikap kita ketika mendengar khatib menyebutkan nama Rasulullah SAW di saat khutbah, maka tetap disunnahkan kepada kita untuk membalasnya dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Nah, sebagian ulama menyatakan walaupun dalam satu majlis itu, dalam satu khutbah tersebut hanya sekali, walaupun hanya sekali, tetapi tetap dia harus membalas, mengiringi penyebutan nama Rasulullah itu yang dia dengar dengan as-salat ala nabi, bersolawat kepada an-nabi alaihi salatu wassalam, dengan mengucapkan Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, dan yang semana dengan ini. Namun tentunya jangan sampai kita menyaringkan suara sehingga di masjid itu terdengar suara gemuruh dengan sholawat kepada Rasul, karena ada kewajiban lain, yaitu kita mendengarkan khutbah. Nah, apakah tidak termasuk dalam larangan hadis man qala li sahibihi ansit faqad lagha, barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya diamlah kamu, maka sungguh telah sia-sia dia. Tentunya tidak masuk ke dalam hal ini, karena hadis itu melarang kita untuk berdialog dalam bentuk ucapan seperti tadi, melarang yang di sebelahnya atau di depannya atau di belakangnya, melarang dia untuk berbicara atau menyuruh dia untuk diam. Ini yang dilarang. Namun ucapan salawat itu adalah sebuah doa, ya, sebuah doa. Seperti kalau kita mengucapkan ketika al-khatib menyebutkan kebesaran Allah, memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, kemudian kita ingat dosa kita, nggak ada masalah dan boleh kita mengucapkan astaghfirullah. Nah, mengucapkan astaghfirullah ketika kita ingat dosa kita. Begitu juga salawat, terkhusus salawat kepada Nabi ada perintah. Ada perintah dalam hadis yang sering kita bahas. Seorang diperintah untuk bersolawat kepada Rasul ketika disebut nama beliau, maka tetap diperbolehkan mengucapkan solawat. Sementara kalimat radhiyallahu anhu ketika disebut nama sahabat tidak disyariatkan. Setiap kita mendengar nama sahabat kemudian kita mengucapkan radhiyallahu anhu, tidak. Tetapi solawat secara khusus tetap berlaku walaupun di saat mendengarkan khutbah, dengan persyaratan tidak mengganggu kanan kirinya dengan mengangkat suara sehingga terdengar suara gemuruh di masjid. Kemudian terkait dengan adab ketika mendengarkan khatib berkhutbah, tentunya di samping hadis tadi yang sudah kita dengarkan, itu salah satu adab di dalam sholat Jumat, tentunya kita diperintahkan untuk mendengarkan dengan baik. Kita mendengarkan sebuah khutbah yang di sana disebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terkhusus khutbah Jum'ah karena memiliki nilai ibadah secara khusus dibandingkan majlis taklim seperti ini. Maka sebaiknya seorang itu duduk dengan penuh adab, ya, duduk dengan bentuk yang enak dipandang oleh orang sekitar, ya, tidak dengan mensembujungkan kaki, ya, atau yang semana dengan ini, tetapi menunjukkan keseriusan, ya, menunjukkan bahwa dia benar-benar merenungi materi khutbah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, apalagi tadi disebutkan membaca koran atau membaca buletin, tentunya nggak pantas. Nah, apalagi koran nggak boleh dibawa ke masjid, karena koran tentunya sebagaimana sering kita sebutkan mengandung banyak kemungkaran. Bagaimana kita masukkan itu ke dalam masjid? Nah, mengandung banyak kemungkaran. Nah, barakallahu fikum. Fadhilna. Nah, pertanyaan berikutnya, atau ada yang terkait dengan tadi?
Nggak ada. Kita pindah pada pertanyaan kedua. Hukum membeli barang lelangan di Pegadaian. Nah, kita semua tahu insyaallah bahwa Pegadaian yang ada di negeri kita ini adalah mayoritas bentuk transaksinya, kalau bukan semuanya, adalah bentuk transaksi yang menyelisih syariat, mengandung riba, mengandung kezaliman. Gaden itu sendiri dalam Islam diperbolehkan, tentunya dengan persyaratan-persyaratannya. Nah, yang saya tahu tentang pegadaian itu, bahwa seorang ketika ingin meminjam uang, dia meletakkan sebuah benda atau barang sebagai jaminan, di mana uang yang bisa dia pinjam tentunya nilainya di bawah nilai barang yang diberikan, begitu. Nah, misalkan dia punya sepeda motor nilainya 10 juta, nggak mungkin dia pinjam uang 10 juta. Betul begitu? Apa bisa pinjam 10 juta kalau nilai barangnya 10 juta? Nah, nggak bisa ya? Nggak bisa, itu yang saya tahu. Maka akan ditaksir misalnya 8 juta atau 7 juta setengah, atau yang semakna dengan ini. Nah, kemudian ketika jatuh tempo misalkan 2 bulan, 2 bulan sudah jatuh tempo, dia belum membayar, maka barang itu akan dilelangkan. Barang tersebut akan dilelangkan. Dia pinjam 7 juta setengah, nilai sepeda motornya 10 juta. Kira-kira kembali 2 juta setengah? Susut kembaliannya ada enggak? Hah? Mungkin yang pernah pengalaman atau pernah mendengar, nggak bisa kembali ya, nggak bisa kembali. Nah, Ustaz Fauzi, nggak ada ya. Nah, jadi nggak kembali uangnya ya, 2 juta setengah. Ala kulli hal, cara atau sistem rahan, sistem gaden yang benar secara syar'i, kalau pinjam uang 7 juta setengah, kemudian nilai barang jaminannya 10 juta, silahkan dijual nanti. Pemilik uang berhak untuk menjual ketika jatuh tempo, berhak, ya, berhak. Namun tidak berhak dia mengambil uang itu kecuali senilai dengan yang dia pinjamkan, 7 juta setengah. Jadi dijual, misalkan laku 9 juta setengah, 2 jutanya dikembalikan kepada yang meminjam. Nah, kalau tidak dikembalikan, walaupun cuma 500 ribu, itu riba, dan hukumnya haram dalam syariat ini. Maka sekarang pertanyaannya, apa hukum membeli barang-barang lelangan? Jawabannya adalah tidak boleh membeli barang lelangan di pegadaian, karena itu termasuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, termasuk akil amwalin nas bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil karena mengandung kezaliman, maka tidak boleh beli barang di tempat pelelangan seperti itu. Nah, mungkin ada yang lainnya. Fadhal. Naam, al-akhwat, fadhal. Iya. Lelang kantor bentuknya? Nah, perusahaan gitu. Inventaris perusahaan setelah tutup tahun atau tutup mau dijual gitu. Iya. Iya. Nah, boleh yang seperti itu. Nah, kira-kira mengandung unsur najas atau tidak? Najas itu ada utusan dari perusahaan itu yang seolah-olah sebagai pembeli, sok nawar. Nggak ada ya? Terbuka. Ya. Labas, insyaallah. Nah, harus lewat orang dalam. Ini
Iya, nah. Fadhal akhwat mungkin menambahkan keterangannya. Prosedur yang jelas karena belum tahu. Jadi anak mau masuk. Iya. Bagaimana cara nanti kita belum tahu. Jadi yang memang dianjurkan dari agama, as-sunnah yang dianjurkan karena itu bagaimana caranya? Apa kita langsung atau ada memang perantara dan harus ada perantara memang di dalam perubahannya. Kalau memang ini atau kita langsung. Coba, fadhal ya. Siapa yang menaruh jaminan? Peserta, ya. Semuanya utuh. Fungsinya jaminan apa? Kalau iya. Pasif dia tidak menawar, tidak apa gitu. Untuk ikut lelang. Iya. Kalau seandainya informasinya sebatas seperti yang disebutkan, tidak ada hal lain, maka itu boleh secara syar'i. Cuma di situ ada problem. Itu lelang di majelis terbuka begini. Nah, ini problem di sini. Problemnya sekarang misalkan ana melakukan transaksi, ana pemilik perusahaan melakukan transaksi dengan Al Abdul Aziz. Iya. Belum selesai kan ini tawar menawar. Ana menyatakan harganya 10 juta. Ditawar 8 juta. Belum selesai kan ini, ana menyatakan enggak bisa. Ana tetap 10 juta. Nanti antum masuk, ana 8,5. Begitu. Enggak boleh. Enggak boleh kalau begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala yabi ahadukum ala bai'i akhi. Janganlah kalian melakukan transaksi di atas proses transaksi yang sedang terjadi dengan saudara Anda. Sekarang Anda sedang proses kan? Iya, sekarang Anda sedang proses. Ya. Ya, Pak ya. Iya. Nah, iya. Nah, Anda kan sedang proses dengan Abdul Aziz, ya? Hah? Nah iya, misalkan sekarang ini nawar 8 juta, gitu kan? Anda belum puas 8 juta sebagai pemilik mobil, betul kan? Belum selesai ini transaksi masih, belum batal. Nah, ada kemungkinan masih mau naik lagi dia. Ditawarkan, dilemparkan ke majelis. Siapa yang mau naik? 10 juta? Ada yang bilang 8,5. Satu lagi berani menawar berapa? 8,5. Oh gitu. Jadi Anda naikkan 11 juta gitu.
Coba nanti perlu duduk sambil minum gahwa dulu, nah. Biar lebih lengkap, nah. Karena ini agak rumit, ha? Iya, jadi ada sebuah hadis yang lafaznya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala tabi' al-hadis wala yabi ahadukum ala bai'im. Janganlah sebahagian kalian melakukan transaksi di atas transaksi temannya yang sedang berjalan. Coba antum renungi ini, ya. Nanti kita cari di kesempatan lain waktunya, insyaallah. Paham buat hadis ini? Nah, antum orang lapangan, antum terapkan. Ayatullah. Tapi mungkin lainnya. Baik, fadhal al-akh Fajar, kemudian Mijafar Shadiq. Nah. Ikan. Yang mana selera ikan itu sudah memberikan modal untuk biaya melautnya. Ketika sudah tiba, kadang ada pembeli ini hanya sekedar saya 10.000 untuk makan-makan. Kadang perahunya itu gimana? Ini sudah punya kontrak saya bantu. Sudah ada kontrak dengan dia. Kontraknya gimana? Nggak boleh dijual gitu bentuknya? Bahwa semua hasil adalah untuk. Nah ya, yang memberi biaya itu mempersyaratkan semua yang didapatkan oleh nelayan ini harus diserahkan. Setornya nggak boleh. Oke. Nah, jelas kalau ini wadih, nggak ada iskal, nggak ada problem. Cuma yang pelelangan nanti perlu diskusi lebih panjang lagi. Nah, fadhal. Iya. Iya. Tidak semena-mena jatuh tempo kemudian dijual. Nah, kalau belum menyerah lanjut dengan bunga lebih naik lagi, tambah lagi bunganya. Ada yang bilang iya katanya. Jadi kalau dia belum menyerah, gimana? Nyerah enggak atau ditambah temponya? Iya, tambah sebulan lagi. Iya, berarti bunganya nambah terus nyambung. Ya sudah, nggak boleh, jelas sudah. Nah, ala kulli hal, gaden dengan yang ada sistemnya sekarang nggak boleh. Gaden yang ada sekarang berjalan ini adalah riba, ya, gaden yang berjalan. Nah, mengatasi masalah dengan masalah lebih besar lagi. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau lelang yang pertama tadi, pertanyaan pertama, jadi para peserta meletakkan angkanya di dalam amplop. Mobil misalkan seharga 10 juta, iya, atau ditawarkan, silakan siapa yang berani, saya nulis 10 juta, nanti sebelah sini menulis 11 juta, yang sana menulis 12 juta, sama-sama nggak tahu gitu, begitu ya. Kemudian diserahkan kepada panitia. Nah, kalau seandainya dia gagal, dia menyerahkan uang jaminan nggak sebelumnya?
Hah? Kalau tertutup nggak ada uang jaminan. Iya. Rumah sekian, saya tawarkan. Setelah semua kira-kira ada 25 orang begitu, ternyata Nana yang paling tinggi. Tapi Nana nggak tahu berapa bulan. Dan orang yang panitia lelang tidak menyebutkan. Dengan Nana nggak kenal sama panitia lelang. Gitu. Allah. Ini problem. Iya. Ini betul informasi terakhir ini. Allah musta'an. Yaitu masalah seperti ini, masalah yang terkait dengan realita di masa kita, butuh informasi yang lengkap. Karena tidak berani menjawab kalau informasinya belum lengkap. Karena satu informasi itu bisa merubah semua hukum yang telah lalu. Maka dari itu mungkin penting saya bisa dibantu untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih lengkap lagi. Antum fadhalu, apa yang pernah antum tahu? Nah, Allahumma musta'an. Iya. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, iya. Fadhal Ustaz sama bagaimana mengatasi ini? Nah, hayakumullah. Nah, iya. Nah, iya. Nah. Yang jelas bahwa yang diperintahkan dalam hadis tarasu, taqarabu itu adalah merapatkan kaki dan bahu, bukan hanya kaki saja. Sehingga bagaimana bahu seorang bisa merapat dengan sebelahnya, yaitu dengan cara dia tidak merenggangkan atau membenggangkan kakinya melebihi luas atau lebar bahu dia. Kalau lebar bahu dia seperti ini, maka dia sebatas ini melebarkan kakinya. Kalau semua masing-masing berupaya merentangkan kakinya seluas bahunya, insya Allah akan bersentuhan tanpa memaksakan diri sampai terlalu rapat. Ya, ini ifrat, itu tafrid. Ifrat itu berlebihan di dalam merapatkan sehingga tidak bisa khusyuk kita. Tidak bisa khusyuk karena berdesakan tadi. Itu juga tidak benar. Nah, tarasu yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis. Nah, awala adullukum kaifa tasufful malaikatu amama rabbihim. Maukah kalian aku tunjukkan bagaimana para malaikat itu bersaf-saf di hadapan Rabb mereka, di hadapan Allah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, dijelaskan, kemudian menyebutkan ayat itu. Ka'annahum bunyanun marsus. Bunyan itu adalah bangunan yang tertata rapi. Antum perhatikan itu, apa namanya, kloster itu satu dengan lainnya rapi tata letaknya, ya, tidak berdesakan sehingga tata letaknya itu miring, ya, sehingga kekuatan pun akan semakin berkurang. Maka dari itu merapatkan kaki, ya, sama dengan luas bahu. Kalau kakinya dilebarkan begini, maka bahunya akan menggang, maka dirapatkan. Nah, kaki sama dengan luas bahunya. Lalu bagaimana kalau dia berdiri kemudian tambah renggang? Maka wajib bagi semua yang ada di shaf itu untuk saling merapatkan dengan sistem yang tadi saya gambarkan.
tidak merenggangkan kakinya melebihi luas bahu dia. Nah, seorang yang gemuk mungkin sehat ya, badannya lebih luas, mungkin dia akan merenggangkan kakinya melebihi orang yang kurus. Nah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada ifrat, tidak ada tafrid, tidak ada sikap berlebihan atau sikap meremehkan dalam masalah seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Nah, boleh, asal tidak menimbulkan fitnah. Ya, kalau itu kebetulan saudara kita ahli sunnah mengerti, nggak apa-apa dikasih isyarat, ditarik. Nah, untuk menuju ke tengah, sama-sama ke tengah. Ini biasanya repot, mau ditarik ke sini, kalau ditarik ke sini, jadi masalah kan. Nah, ditariknya itu adalah dimulainya shaf di belakang imam. Ya, shaf itu dimulai di belakang imam, kemudian ke samping. Maka yang di samping harus merapatkan ke tengah sini, bukan yang di tengah ditarik ke samping. Nah, jadi semua merapat ke tengah begini. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, jadi ada hadis nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah melarang ada dua transaksi jual beli yang dilakukan dalam satu transaksi bersamaan. Satu transaksi tapi pada hakikatnya mengandung dua jenis transaksi. Di sini sebagian ulama berbeda pendapat. Apa maksud dan gambarannya? Singkat kata, sebagian ulama diantara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, pendahulu keduanya adalah Imam Tawus dari kalangan tabi'in, ya, menyatakan makna larangan hadis ini adalah ka'an taqul bi'tuka hadza bikadza naqdan wa bikadza ajilan. Saya akan menjual untuk atau buat kepada kamu benda ini seharga misalkan 100.000 kontan, 120.000 cicil. Ya, ini tafsir yang dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil rahimahullah dari Al-Imam Tawus rahimahullah ta'ala. Sehingga atas dasar itu bentuk transaksi seperti ini dilarang. Misalkan berapa nih harganya? Saya jawab, kamu mau cicil atau mau kontan? Ada dua transaksi, transaksi cicil dengan transaksi kontan. Nah, kalau dia menyatakan kontan, ya sudah harganya 100.000. Oh enggak, saya cicil, ya sudah 120.000. Ini satu pendapat. Nah, pendapat kedua, dan ini tentunya yang sering kita sebut termasuk khilaf, ya, khilaf. Barakallahu fikum, khilaful afham, terjadi perbedaan memahami hadis. Yang seperti ini tentunya pertama sikap kita harus belajar, memang harus belajar supaya kita tidak jatuh pada taklid. Yang kedua, kalau kita tidak mampu untuk mempelajarinya sehingga sampai pada tarjih, maka setidaknya kita memilih pendapat yang lebih mendekatkan kita kepada takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumhur ulama, mayoritas ulama di zaman ini diantaranya Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan Syekh Shalih Al-Fauzan dan banyak lagi menyatakan bahwa makna hadis larangan Rasulullah menjual dengan dua transaksi dalam satu transaksi itu adalah bai'ul 'inah. Bai'ul 'inah. Bai'ul 'inah itu bentuknya ada seorang datang kepada saya mau pinjam uang 1 juta.
Nah, oh gitu ya. Tapi gini aja, saya nggak punya uang kontan sekarang untuk saya berikan. Ada uang tapi saya butuhkan. Gimana kalau kamu saya kasih beras, misalkan 2 kintal, ya. Seharga dengan 1 juta itu tadi. Misalkan 2 kintal beras dapat seharga 1 juta. Ya ini 2 kintal kamu bawa, kamu jual. Nanti kamu kan bisa dapat uang kontan. Jual. Waduh repot, saya masih bawa ini, pakai mobil, pakai motor, nawarkan. Ya sudah, kalau memang kamu nggak repot, sini saya beli ini 900.000. Saya kasih kamu uang 900.000, tapi kamu pinjam berapa? 1 juta itu. Nah, ini bay'ul 'ina. Nah, ya, bay'al 'ina. 2 transaksi terjadi dalam 1 transaksi. Ini tafsir dari hadis tersebut. Sehingga jual beli dengan cicil atau kontan, ya, itu tidak termasuk dalam larangan tadi. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, kalau kita menyebutkan jual beli kredit kan begitu, boleh, tetapi dalam tanda kutip bukan kredit yang berlaku di dealer-dealer sekarang. Ya. Kredit yang berlaku di dealer gimana? Keumuman dealer. Beli sepeda motor, ada dendanya enggak kita kalau terlambat? Ada dendanya. Kemudian kalau kita enggak mampu bayar gimana nanti? Hah? Dikembalikan uangnya? Atau ditaksir penurun nilai turun barang tersebut, sepeda motor ini? Hah? Dirampas. Uangnya habis. Nah, ini problem yang seperti ini. Ini nggak boleh yang seperti ini. Sistem kredit yang berlaku sekarang ini. Nah, tidak ada denda. Loh nanti dia nggak bayar. Makanya kamu itu mau jual beli kontan atau jual beli dengan sistem hutang? Kredit itu pada hakikatnya sistem apa? Sistem hutang. Ya sistem kredit. Nah, kalau kamu mau sistem kredit atau cicilan, ada aturannya dalam Islam. Yaitu kalau nasabah kamu itu tidak mampu, Allah perintahkan untuk kamu menunggu sampai dia mampu. Ya nanti semua orang nggak bayar. Ya memang semua orang nggak bayar kalau kamu seperti itu. Tapi kalau kamu baik, ya, kamu punya husnudzon kepada orang di sekitar, Allah akan ciptakan lingkungan yang baik. Itu perkara ilahi. Jangan Anda perhitungkan dengan logika. Kalau zaman sekarang nggak mungkin saja, jangan jual beli kredit. Nah, kontan. Kalau gitu saya nggak dapat keuntungan, yaitu hawa nafsu kamu. Nah, hawa nafsu kamu. Ini atas pendapat jumhur. Kalau kita mau pilih pendapat Al-Imam Paus, Syekh Al-Albani, Syekh Mubil dan beberapa yang bersama beliau-beliau ini, maka selesai sudah jawabannya, nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita mau ambil pendapat jumhur, dan saya sendiri secara pribadi lebih meyakini pendapat jumhur ulama, ya, bahwa boleh sistem jual beli seperti itu, namun dengan syarat tidak ada bunga, tidak ada denda, ya, tidak ada bunga dan tidak ada denda. Barakallahu fikum. Ya. Ya. Dia nggak mampu bayar tapi sengaja nggak bayar. Ya ditarik kan sepeda motornya, ditaksir. Ditaksir ini nilai penurunannya berapa? Ya dia sudah bayar 7 juta, terus sepeda motor ini mengilik kalau dibetulin ini penurunan 3 juta. Ya sudah, kembalikan 4 juta. Ambil motornya. Dibuat perjanjian di awal. Mungkin nggak terjadi begitu? Hah? Nggak mungkin, tapi nggak ada kan gitu ya? Hah? Iya, nggak sengaja dia nggak bayar. Bukan. Maksud Anda mungkin nggak dilakukan bahwa kita melakukan transaksi di awal. Ini harga sepeda motor 12 juta. Kamu cicil selama misalkan 3 tahun atau 4 tahun. Nah, kemudian setelah lewat setahun dia main-main.
atau nggak mau bayar, ya, atau nggak mampu bayar. Gimana jalan keluarnya? Kalau kita mau menunggu dia, kalau dia orang yang serius dan jujur, ditunggu. Kalau enggak, maka perjanjian di awal, maka nanti dikembalikan barang ini, dikurangi nilai turun, ya, pengurangan penyusutan barang tersebut. Kan bisa diketahui, sepeda motor ini sekarang harganya sekian. Nah, tadinya 12 juta sekarang menjadi 9 juta. Kemudian perbaikan ini dan itu tambah 2 juta. Kan begitu, jadi sudah 5 juta turun. Sementara orangnya sudah bayar 7 juta. Kembalikan 2 jutanya. Nah, iya. Ini ada lain lagi, Ustaz. Ini ada transaksi. Si pembeli tidak ada fulus kontan. Kalau anak mau beli, anak cuma ada uang sebagian. Waduh, tidak bisa. Anak butuh kontan. Ya mari, antum kalau butuh kontan, anak bawa. Antum ada lagi perkreditan, kan? Disebutnya leasing. Dibawa ke sana. Ini boleh tidak yang jual, Ustaz? 50 dari sana. Terus kontan, orang itu nanti nyicil, kan? Yang punya barang ini disuruh tanda tangan nggak di situ? Yang punya barang. Misalkan Anda punya mobil, mau dijual 50 juta. Iya. Si pembeli nggak punya uang kontan, kan gitu. Si pembeli tidak punya uang kontan, cuma 20 juta. Akhirnya ayo kita sama-sama ke badan leasing. Leasing mau nyata, sudah saya tutup 50 juta ini. Iya. Saya sebagai pemilik barang, kira-kira dimintai tanda tangannya enggak? Allah diminta. Iya tentunya kan. Mesti akan diminta, begitu kan? Dimintai tanda tangannya. Sepakat ini? Sepakat ya, dimintai tanda tangannya. Sementara ketika si pembeli yang mau beli mobil saya tadi datang ke leasing, itu kan mau pinjem uang. Pinjem uang kan? Kembalinya misalnya pinjem 30 juta, kembali 30 juta? Berapa? Ya, lebihnya itu namanya riba. Nah, maka kita nggak boleh tanda tangan. Karena kita telah membantu saudara kita di atas dosa. Nah, nggak boleh tanda tangan. Kecuali nggak mau tanda tangan. Saya nggak mau tanda tangan. Anda silakan mau ambil uang dari mana. Pokoknya saya nggak mau tanda tangan ini. Oh nggak bisa, ya sudah nggak bisa. Nggak saya jual. Kan enak hidup itu. Yang hidup itu menjadi ruwet kalau kita punya target dan ambisi. Itu baru ruwet hidup. Nah, kalau nggak punya target, enteng hidup itu, enteng. Nah, hati ini tenang, yang dimakan halal. Nah, sabar. Kopiah? Iya. 10.000. Iya. Iya. Nggak ada masalah. Saya antum beli kopiah di toko, kan gitu. Berarti kopiah sudah milik antum kan? Ya. 10.000 kulaannya. Antum mau jual secara cicil 3 kali. Betul kan? 15.000. Si pembeli sepakat? Sepakat. Nggak ada masalah. Mobil leasing. Iya ya. Kalau tidak ikut tanda tangan tidak ada masalah.
Antum yang punya mobil apa yang beli? Maksudnya ini? Nunjukkan barangnya maksudnya? Oh, BPKB ya? Iya. Cuma nunjukkan BPKB. Iya, berarti pihak bank atau lembaga leasing tadi tidak akan memberikan uang kepada anak novel kalau antum tidak menunjukkan BPKB-nya. Betul? Otomatis. Tidak boleh. Tidak boleh. Fuad nggak boleh menunjukkan BPKB wala apa. Iya. Itu dikasihkan leasing kan? BPKB-nya dikasihkan leasing. Iya kan? Iya ya. Alat novel sebagai pembeli, antum pemilik mobil, kan begitu. Ana misalkan lembaga leasing, wa'udzubillah. Iya. Novel butuh uang 50 juta kurang. Dia mau bayar sama antum 100 juta. Nih, ana mau kasih tapi dengan syarat ada BPKB-nya enggak? Iya. Otomatis. Berarti kalau antum tidak menunjukkan BPKB kepada ana tidak akan beri kan gitu. Iya, tidak boleh. Kalau antum jelas nggak boleh karena antum ini selesai, antum nggak boleh sebagai pembeli. Tapi yang problem penjual kan. Antum punya andil untuk ana memberikan pinjaman uang riba tadi dengan BPKB antum yang dibawa oleh pembeli. Iya, tapi kan belum selesai. Nah, iya, tidak boleh. Tidak boleh, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Nah. Jadi sistemnya mungkin yang dilakukan oleh Fuad, ini anak punya mobil 100 juta. Ente mau beli 6. Anak punya uang cuma 50 juta. Ya sudah terserah. Ente cari uang sana. Loh, iya nih anak bayar 50 juta mana BPKB-nya? Udah. Nah, ente bayar dulu. Anak mau cicil. Ya, lah usah mau cicil sama anak. Lah, kalau antum percaya sama novel, kan gitu. Cicil akan menyelamatkan dia daripada pinjam ke leasing. Selamat dari riba. Antum harus bermurah hati. Nah, oh nggak bisa, Ustaz, anak butuh uang kontan. Ya jangan dijual, cari pembeli lain. Kalau anak nggak segera jual ini, nanti anak butuh untuk beli rumah. Ya jangan beli rumah dulu, kontrak. Kan enak. Anak mau bangun rumah, jangan bangun dulu. Nah, itu sampai mobil laku. Enak, nah. Total mukhlis. Iya. 2 ekor kambing. Terlaksana. Kemudian saya ingin keluar
Nah, ketika antum membeli kambing yang sedang hamil tentunya kan gitu. Antum berharap janinnya kan gitu. Nah, sementara janin yang ada di perut itu ada banyak kemungkinan kan. Kemungkinan hidup, kemungkinan mati. Kalau hidup mungkin selamat, mungkin cacat. Kan gitu. Maka ini nggak boleh. Nah, beda dengan antum membeli kambing kebetulan hamil. Nggak ada masalah itu. Tetapi antum tujuannya bukan karena janinnya. Ini nggak ada masalah. Tapi kalau antum sebutkan sebatas yang anda pahami bahwa antum ingin membeli yang ada di perutnya itu sebenarnya tujuan utamanya, janin. Iya, karena janinnya ini nanti yang antum harapkan kan begitu, melahirkan anak. Ya, ini nggak boleh yang seperti ini. Barakallahu fiik. Nggak boleh. Karena mengandung gharar itu tadi. Nah, lalu gimana jalan keluarnya? Sudah kadung dibeli. Sudah, alas, yang telah lalu. Biarkan sampai lahir. Sampai jelas dulu. Setelah lahir baru dijual. Induknya atau anaknya atau dua-duanya. Nah, jadi biarkan dahulu sampai lahir, ya, baru setelah itu ditawarkan. Barakallahu fiik. Nah, Pak Soleh. Terakhir insyaallah. Salat taubat ya. Iya. Apa memang disyariatkan salat taubat itu terus kapan waktu? Kalau yang dimaksud dengan salat taubat itu adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau hadis, ya. 6. Idza man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atayn lam yuhaddits fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti cara berwuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat yang khusyuk dia di sana dalam sholat 2 rakaat itu tadi, maka Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Kalau yang dimaksud dengan ini, maka boleh. Tapi tidak ada istilah sholat taubat. Ini yang pertama. Kapan waktunya? Nggak ditentukan waktunya. Boleh habis maghrib, mutlak sifatnya. Berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini maksudnya. Kemudian hadis innal hasanat yudhibnat sayyiat. Rasulullah ketika datang ada seorang sahabat jatuh kepada perbuatan dosa, ya, hampir terjatuh pada zina. Kemudian dia datang kepada Rasulullah dan mengaku tentang apa yang menimpa dirinya. Kemudian Rasulullah menyatakan sholli 4 rakaat. Salatlah kamu 4 rakaat. Nah, kemudian Rasulullah membacakan ayat tersebut. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Nah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan atau amalan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan. Maka juga tidak ada batas waktu atau ketentuan waktu tertentu. Dan tidak ada istilah sholat taubat. Nah, yang saya tahu itu sholat taubat dilakukan ba'dal maghrib, ya. Begitu. Ada yang pernah dengar ini? Bisa juga sholat duha itu namanya sholat al-awwabin. Sholatnya orang-orang yang tabat, kembali dan bertaubat. Sholat duha 2 rakaat atau 4 dan seterusnya. Kalau yang pernah sampai kepada ana bahwa sholat taubat itu dilakukan ba'dal maghrib, yang ana tahu begitu, dilakukan ba'dal maghrib. Maka yang seperti ini yang terakhir ini tidak ada sunnahnya, tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah membantu kita untuk semakin mengenal dinnya, semakin berjalan di atas bimbingan Al-Quran was Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.